Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina dengan NIM 12401111040044, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menyampaikan tujuan dari video pembelajaran ini, yaitu ada 4 poin utama yang ingin dicapai. Nah, yang pertama yaitu memahami konsep dasar dan perbedaan antara model, strategi, dan metode pembelajaran. Nah, agar kita semua memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep dasar serta perbedaan antara model, strategi, dan juga metode pembelajaran agar tidak terjadi tumpang tindih istilah. Nah, dan yang kedua yaitu menganalisis implementasi model Problem Based Learning atau PBL dalam konteks sekolah atau madrasah. Nah, yang kedua video ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi nyata model Problem Based Learning atau PBL ini khususnya dalam lingkup sekolah maupun madrasah. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah atau sintaks yaitu PBL serta relevansinya terhadap karakteristik siswa SD. Nah, jadi kita akan membedah secara mendalam langkah-langkah atau sintaks dari PBL ini serta melihat kesesuaian dengan karakteristik peserta didik di tingkat sekolah dasar. Nah, dan yang terakhir yaitu yang nomor 4 yaitu mengkaji keterkaitan model PBL ini dengan visi kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. Jadi video ini akan mengkaji sejauh mana relevansi model PBL ini dengan visi kurikulum merdeka yang sedang kita jalani saat ini. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai konsep dasar. Nah, apa sih sebetulnya strategi pembelajaran itu? Nah, strategi pembelajaran itu yaitu rencana atau serangkaian langkah sistematis yang dirancang oleh guru untuk mengorganisir materi, metode, media, dan interaksi guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan juga efisien. Nah, meliputi cara penyampaian, pengaturan, hingga evaluasi untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Nah, jadi secara komprehensif, strategi pembelajaran dapat kita maknai sebagai rencana atau serangkaian langkah sistematis yang dirancang oleh kita sebagai guru. Nah, tujuannya untuk mengorganisir mulai dari materi, metode, hingga media pembelajaran yang kita gunakan. Namun, bukan hanya soal materi saja, di dalamnya juga mencakup bagaimana kita mengatur interaksi di dalam kelas. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan juga efisien. Jadi, strategi ini bersifat menyeluruh, mulai dari cara kita menyampaikan materi, bagaimana kita mengatur suasana kelas, hingga proses evaluasi untuk melihat sejauh mana pemahaman dan hasil belajar siswa kita meningkat. Nah, jadi tanpa strategi matang, seorang guru mungkin punya materi yang bagus, tapi tidak punya peta untuk menyampaikannya kepada siswa. Nah, setelah memahami definisi strategi pembelajaran, nah kita selanjutnya itu membedakan antara model, strategi, dan juga metode. Nah, yang pertama yaitu ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yaitu bingkai atau pola besar yang membungkus seluruh proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, model pembelajaran ini memiliki ciri khas yaitu memiliki sintaks atau langkah-langkah formal dan landasan teoritis yang jelas. Nah, karena model adalah bingkai atau pola besar yang membungkus seluruh proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, ciri khas yang paling membedakan model dengan istilah lainnya adalah model wajib memiliki sintaks atau langkah-langkah formal yang jelas serta landasan teoritis yang kuat. Jadi, model adalah wadah tertingginya.
Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yaitu rencana kegiatan atau prosedur yang dipilih untuk memberikan fasilitas belajar bagi siswa. Nah, strategi pembelajaran juga memiliki ciri khas. Nah, yaitu bersifat konseptual, jadi masih berupa rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Jika model adalah bingkainya, maka strategi itu adalah the plan atau rencananya. Jadi strategi merupakan rencana kegiatan atau prosedur yang kita pilih secara sadar untuk memberikan fasilitas belajar bagi siswa. Nah, strategi ini juga masih bersifat konseptual, artinya masih berupa rancangan besar di otak atau di RPP kita untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yaitu cara konkret atau nyata yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi yang sudah disusun. Nah, di sini ada contohnya yaitu metode ceramah, metode diskusi kelompok, metode demonstrasi, tanya jawab, atau juga eksperimen. Nah, jadi metode adalah cara konkret atau tindakan nyata yang kita lakukan untuk menjalankan strategi tadi. Jika strateginya adalah melibatkan siswa aktif, maka metodenya bisa bermacam-macam. Nah, contohnya itu yang tadi ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, hingga juga eksperimen. Nah, seringkali juga kita mendengar istilah teknik dan taktik. Nah, teknik adalah cara spesifik dalam melakukan metode. Nah, misalnya teknik diskusi untuk siswa yang pasif. Nah, sedangkan taktik adalah gaya unik setiap individu guru saat mengajar. Jadi, meskipun modelnya sama, strategi dan metodenya juga sama, setiap guru itu pasti mempunyai taktik yang berbeda tergantung karakternya. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan kita hari ini, yaitu model pembelajaran problem based learning atau yang biasa kita singkat dengan PBL. Nah, apa sih problem based learning itu? Nah, problem based learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang menempatkan masalah nyata sebagai titik awal proses belajar. Jadi dalam PBL, siswa dihadapkan pada situasi aktual yang menuntut mereka untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Nah, seperti namanya ya, problem based learning adalah model pembelajaran yang menempatkan masalah nyata sebagai titik awal atau starting point dari seluruh proses belajar. Jadi dalam PBL ini, siswa tidak langsung disuapi dengan materi teori, melainkan dihadapkan pada situasi aktual atau masalah nyata yang ada di sekitar mereka. Jadi hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah untuk menantang dan juga menuntut siswa agar mereka dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah serta melatih kemampuan berpikir kritis mereka secara mandiri. Nah, di sini juga ada penjelasan menurut Arendt pada 2012. Nah, PBL adalah pendekatan yang memperkenalkan siswa pada berbagai permasalahan nyata yang dapat dijadikan titik awal untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jadi menurut Arendt itu pada 2012 PBL merupakan sebuah pendekatan yang memperkenalkan siswa pada berbagai permasalahan nyata. Masalah inilah yang nantinya dijadikan titik awal bagi siswa untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan solusi yang tepat. Nah, jadi dalam PBL ini, guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber jawaban, melainkan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk menemukan jawaban tersebut melalui investigasi. Nah, setelah kita memahami pengertian problem based learning, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkannya di kelas. Nah, jadi
problem based learning ini memiliki 5 langkah sistematis atau yang biasa kita sebut dengan sintaks. Nah, yang pertama yaitu ada orientasi masalah. Nah, yang kedua ada organisasi belajar. Yang ketiga ada penyelidikan. Yang keempat penyajian hasil. Dan yang kelima ada evaluasi. Nah, dari kelima ini mari kita bedah satu persatu. Nah, pada langkah pertama adalah orientasi masalah. Nah, di sini guru tidak langsung mengajar, melainkan menyajikan sebuah fenomena atau masalah yang menarik perhatian. Misalnya, guru menunjukkan video tentang tumpukan sampah di lingkungan sekolah. Nah, di tahap ini tugas guru adalah memotivasi siswa agar terlihat aktif dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Nah, langkah yang kedua yaitu mengorganisasikan kegiatan. Nah, setelah siswa tertarik pada masalahnya, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar mereka. Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil dan memastikan setiap anggota kelompok mengerti apa yang harus mereka cari dan juga mereka kerjakan. Nah, pada langkah ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Nah, ini adalah jantungnya problem based learning, yaitu guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. Nah, melaksanakan eksperimen atau mencari referensi di perpustakaan maupun internet. Nah, jadi kita sebagai guru kita berkeliling kelas untuk memfasilitasi agar penyelidikan mereka tetap pada jalur yang benar. Nah, selanjutnya langkah 4 yaitu pengembangan dan penyajikan hasil karya. Nah, pada tahap ini siswa mulai menyusun hasil penyelidikan mereka ke dalam bentuk karya. Bisa berupa laporan, presentasi PowerPoint, atau bahkan sebuah prototipe solusi. Nah, kemudian mereka mempresentasikan di depan kelas untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Nah, langkah yang kelima atau yang terakhir ini menganalisis dan juga mengevaluasi. Nah, guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. Nah, kita didiskusikan apa yang sudah berhasil, apa yang belum, dan apa ilmu baru yang mereka dapatkan selama proses tersebut. Nah, di sini ada kelebihan problem based learning atau PBL. Nah, kelebihannya itu yang pertama yaitu penguasaan materi dan makna realitas. Yang kedua, berpusat pada siswa dan multidimensi. Yang ketiga, tantangan dan transfer pengetahuan. Yang keempat, keterlibatan aktif dan komunikasi. Dan yang kelima, berpikir kritis dan kemandirian. Nah, tentu kita bertanya, mengapa problem based learning sangat direkomendasikan? Nah, mari kita bahas beberapa pendapat para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Sanjaya. Nah, PBL bukan sekedar menghafal, tapi juga mendorong siswa mengeksplorasi sumber secara bermakna untuk memahami dunia nyata. Nah, hal ini juga diperkuat oleh Akinoglu dan Tandogan yang menyatakan bahwa model ini memberikan kontrol penuh pada siswa untuk mempelajari masalah yang kompleks secara mendalam. Nah, selain itu juga PBL ini memberikan tantangan yang membantu siswa mentransfer ilmu dari buku ke kehidupan sehari-hari. Dari sisi sosial, Dewi dan kawan-kawan menyoroti bagaimana problem based learning ini meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar siswa. Dan yang terakhir yaitu menurut Mas Rina, yaitu PBL adalah investasi jangka panjang karena melatih keterampilan berpikir kritis dan kemandirian yang dibutuhkan sepanjang hayat. Nah, selanjutnya di sini ada kekurangan
pemahaman dan tantangan PBL. Nah, yang pertama yaitu masalah minat dan tingkat kesulitan. Yang kedua, perlu waktu adaptasi. Yang ketiga, risiko pemahaman parsial. Yang keempat, hambatan identifikasi masalah. Dan yang kelima yaitu kejelasan tujuan. Nah, namun sebagai pendidik yang objektif, kita juga harus menyadari tantangan atau kekurangan dari model ini. Sanjaya mengingatkan bahwa jika siswa tidak memiliki minat atau masalah dianggap terlalu sulit, pembelajaran bisa menjadi tidak efektif. Nah, selain itu, transisi dari metode ceramah ke PBL ini membutuhkan waktu adaptasi bagi guru maupun siswa seperti yang diungkapkan oleh Akinoglu. Nah, kekurangan lainnya adalah masalah waktu. Dewi mencatat bahwa keterbatasan waktu terkadang membuat siswa hanya paham bagian tugasnya sendiri tanpa melihat gambaran besar. Nah, ditambah lagi, menurut Mas Rina, tidak semua siswa langsung mahir merumuskan solusi sendiri. Nah, oleh karena itu, seperti kata Zainal, guru harus memastikan tujuan pembelajaran tetap jelas agar PBL memberikan hasil yang optimal. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana model problem based learning ini jika diimplementasikan secara nyata di tingkat sekolah dasar. Nah, kita ambil topik yang sangat dekat dengan anak-anak, yaitu detektif kantin. Mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Nah, yang pertama dimulai dari masalah nyata atau orientasi. Nah, sebagai guru, saya tidak akan langsung menjelaskan kandungan kimia dalam makanan. Saya akan membawa beberapa bungkus jajanan yang warnanya merah, kuning, menyala ke depan kelas. Nah, saya akan bertanya, anak-anak lihat warnanya sangat cantik ya, tapi pernah tidak kalian berpikir kenapa warna jajanan ini tidak hilang meskipun kita sudah cuci tangan? Nah, pertanyaan pemantik inilah yang membuat mereka tertarik untuk masuk ke tahap investigasi. Nah, selanjutnya yaitu investigasi kelompok. Nah, kelas saya bagi menjadi 3 kelompok ahli atau yang kita sebut dengan kelompok detektif. Nah, kelompok pertama yaitu kelompok komposisi. Nah, mereka bertugas meneliti label di balik kemasan. Mereka akan mencari kata-kata asing seperti pemanis buatan atau pengawet dengan bimbingan guru. Nah, kelompok kedua yaitu kelompok gejala. Mereka melakukan survei sederhana. Mereka bertanya kepada teman-teman sekelas, siapa yang pernah batuk atau sakit perut setelah jajan di depan sekolah. Nah, kelompok yang ketiga yaitu kelompok harga. Mereka membandingkan apakah makanan sehat seperti buah atau bekal dari rumah selalu lebih mahal daripada jajanan instan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada aktivitas siswa. Nah, di tahap ini suasana kelas akan sangat aktif. Jadi siswa tidak hanya duduk diam, mereka mengumpulkan data, berdiskusi mandiri, dan melakukan literasi digital sederhana melalui video singkat yang saya sediakan. Dan di sini peran saya adalah berkeliling dari satu kelompok ke kelompok yang lain untuk memastikan penyelidikan mereka berjalan lancar. Nah, yang keempat yaitu ada produk akhir. Nah, sebagai puncaknya, setiap kelompok itu akan menghasilkan sebuah karya. Bukan hanya laporan kertas, tapi sebuah poster kampanye jajanan sehat. Ada yang menggambar, ada yang menempelkan potongan kemasan, dan mereka mempresentasikannya di depan kelas. Jadi, melalui contoh ini, kita bisa melihat bahwa problem based learning itu mengubah materi IPAS yang awalnya mungkin membosankan menjadi sebuah petualangan nyata bagi siswa SD. Nah, selanjutnya di sini ada kesesuaian model dengan karakteristik peserta didik. Nah, yang pertama yaitu aktif dan kinestetik.
yaitu siswa SD lebih mudah belajar dengan objek nyata. Nah, yang kedua ada rasa ingin tahu tinggi, yaitu memenuhi fase perkembangan anak yang sangat senang bertanya dan bereksplorasi. Nah, yang ketiga yaitu kolaboratif, yaitu membangun kemampuan bersosialisasi sejak dini. Nah, mengapa model problem-based learning ini sangat cocok untuk anak SD? Jadi, secara psikologis, anak usia SD berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka belajar paling baik melalui benda yang bisa dilihat dan dirasakan langsung. Nah, PBL ini mengakomodasi hal ini. Nah, selain itu, karakteristik alami anak-anak yang memiliki rasa ingin tahu tinggi sangat tersalurkan melalui kegiatan penyelidikan. Jadi, model ini mengubah energi aktif mereka menjadi kegiatan belajar yang produktif. Nah, selanjutnya di sini ada relevansi dengan kurikulum merdeka. Nah, yang pertama yaitu student centered learning, yaitu siswa sebagai pusat pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu menguatkan dimensi bernalar kritis dan gotong royong. Yang ketiga yaitu pembelajaran kontekstual, yaitu menghubungkan kelas dengan realitas kehidupan. Nah, jika kita melihat relevansinya dengan kurikulum merdeka, PBL adalah salah satu pilar utamanya. Nah, kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Nah, dalam PBL, dimensi bernalar kritis terasah saat siswa menganalisis masalah, dan dimensi gotong royong tumbuh saat mereka bekerja dalam kelompok. Jadi ini bukan sekadar mengajar nilai, tapi membangun kompetensi yang relevan dengan kehidupan mereka. Nah, selanjutnya di sini ada penutup. Sebagai penutup dari presentasi ini, dapat kita simpulkan bahwa problem-based learning atau PBL bukan sekadar sebuah model pembelajaran, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan antara teori-teori di buku teks dengan realitas dunia nyata yang dihadapi siswa. Nah, melalui PBL ini kita bertransformasi dari guru yang hanya memberikan jawaban menjadi fasilitator yang membimbing siswa menemukan solusi. Nah, model ini terbukti sangat relevan dengan semangat kurikulum merdeka. Nah, di mana fokus utama kita adalah membentuk karakter siswa yang mampu bernalar kritis dan bergotong royong. Nah, kita tidak hanya menyiapkan mereka untuk lulus ujian, tetapi juga menyiapkan mereka untuk menghadapi tantangan kehidupan. Sebagai pesan reflektif saya selaku calon pendidik, saya menyadari bahwa tugas kita ke depan bukan lagi mengisi kelas kosong, melainkan menyalakan api rasa ingin tahu siswa. Kita harus berani keluar dari zona nyaman, metode ceramah, dan mulai memberikan kepercayaan kepada siswa untuk mengeksplorasi potensi mereka melalui masalah-masalah yang ada di sekitar mereka. Karena sejatinya guru yang hebat tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi. Saya Vina dengan NIM 1240 1111 040044 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.